Langit Larantuka menjingga sore itu. Tapi langit tidak lagi jernih seperti dulu. Debu halus beterbangan, menempel di daun-daun jambu, di atap rumah, bahkan di rambut anak-anak yang sedang bermain di lapangan kecil dekat sungai. Sungai itu kini hanya aliran lumpur tipis, airnya tak lagi jernih, dan bau tajam logam terasa menusuk hidung. Di sebuah kamar kos sederhana berukuran 3x3 meter, Raka, mahasiswa semester 7 jurusan hukum dari Universitas Nusa Samudra Timur, menatap layar laptopnya yang penuh dengan dokumen laporan. Matanya lelah, tapi hati dan pikirannya menyala. Sudah hampir 2 bulan Raka menyelidiki aktivitas tambang milik PT Bumi Raya Mineral, perusahaan tambang nikel yang masuk ke daerah pegunungan Mapala sejak 5 tahun lalu. Mereka datang dengan janji manis, lapangan kerja, pembangunan sekolah, dan kesejahteraan. Tapi yang didapat rakyat hanya longsor, banjir, dan tanah yang retak-retak. Apa gunanya hukum kalau rakyat tetap diinjak? Gumam Raka, menutup dokumen dengan emosi yang tertahan. Beberapa minggu lalu, seorang anak bernama Maya, keponakan pemilik warung tempat Raka biasa makan, terseret arus banjir lumpur ketika bermain di sungai. Usianya baru 8 tahun. Rumah mereka berada di kaki bukit yang kini digerus habis oleh alat berat. Ada yang harus bertanggung jawab, kata Raka dalam hati. Ia mulai mencatat setiap keluhan warga, mewawancarai tokoh adat, mencocokkan izin tambang di situs kementerian, dan menemukan banyak kejanggalan. AMDAL yang dipalsukan, ganti rugi tanah yang tak pernah dibayar, dan aparat yang tutup mata. Tapi suara Raka bagai angin di sela tebing. Suatu malam, saat ia selesai memberikan penyuluhan hukum kecil-kecilan di balai desa, 2 orang berpakaian gelap menghampirinya. "Kau Raka, mahasiswa itu?" "Ya," salah satu dari mereka bertanya. "Iya, ada yang bisa saya bantu?" Satu dari mereka tersenyum sinis. "Ini peringatan, jangan urus hal yang bukan urusanmu." Tanpa menunggu jawaban, mereka pergi, meninggalkan ancaman yang menggantung di udara seperti kabut tebal di kaki gunung. Di kamarnya, Raka duduk lama di bawah cahaya redup. Ia sadar ini bukan lagi sekadar tugas kampus atau idealisme mahasiswa. Ini soal nasib satu kota. Ia teringat pesan almarhum ayahnya, seorang guru honorer yang wafat karena paru-paru rusak akibat debu tambang. Jika kebenaran tak punya pembela, maka yang akan berkuasa adalah kebohongan yang berseragam. Raka menarik napas panjang. "Aku tidak akan diam." Ia menatap dinding kamarnya, pada poster kecil yang ia tempel sendiri. Hukum untuk rakyat, bukan untuk perusahaan. Dan malam itu, dia mulai menulis surat terbuka untuk presiden.